Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah wa syukurillah kembali dipertemukan dalam misteri huru-hara akhir zaman. Saya Afi dan masih ditemani oleh Ustadz kita Al-Mukarram, Ustadz Dede ya. Ini duet maut ini. Di atas ring itu. Ya, iya, ya, itu. Kita akan bahas seputar huru-hara akhir zaman ini yang penuh dengan misteri ya. Kemarin tiba-tiba muncul lagi Bani Tamim, belum selesai siapa Bani Tamim, tiba-tiba muncul lagi ya Al-Aqab, ada juga Al-Ashab ya. Aduh, ini makin riut. Tapi itulah huru-hara zaman ya. Nah, oke. 35 menit ke depan kita akan kaji ya tentang misteri huru-hara akhir zaman. Ustadz Dede yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa subscribe-nya. Oh iya. Iyalah, itu loncengnya dinyalain. Saya Pak kesana tuh. Oh, kesana. supaya makin bersemangat nih ya, gitu kan. Sekali lagi Ustadz Dede, kita tidak mengajak kepada paham-paham apapun. Ya, kita hanya menerangkan. Ya, kalau nanti kita menerangkan, ada seorang pemuda yang membawa mimpi bertemu dengan Rasul 300 kali, bertemu dengan Allah melalui tabir dalam mimpinya 500 kali. Wah, membawa paham. Oh, kita nerangkan Sofyani, nanti membawa paham. Sofyani, nanti kita lagi bahas Israel. Wah, itu membawa paham Israel. Kita tidak demikian. Kita membahas kitab. Ya, di mana di dalam kitab itu munculnya Al-Qasim, munculnya Al-Hasimi. Ya, betul kan? Nah, muncul lagi Sofyani. Nah, muncul lagi siapa lagi? Al-Aqab, nah dan sebagainya lah, nggak bisa disebut satu-satu. Oke Ustadz Dede, kita lanjutkan kajian kita ini setelah terjadi pertempuran di Kirgizia. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram juga ini. Bapak Ustadz Abu Pida. Ya, selaku pemandu acara. Kalau saya jauh lah Al-Mukarram. Saya tuh dipanggil Ustadz malu loh Pak. Oh gitu? Iya, saya malu tuh. Dari dulu saya tuh sebenarnya nggak mau panggil Ustadz. Apalagi Kiai. Aduh, iya. Kejauhan itu. Ya udahlah, kalau nggak mau dipanggil Ustadz, saya panggil Kiai aja. Oh, kamu itu kejauhan itu. Janganlah, jangan. Tapi di Solo ada loh. Apa? Kiai Selamat Kebo Bule. Oh gitu? Itu. Ya, baik. Dan yang saya hormati juga para pemirsa dimanapun berada, ya mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita berada di hidup di akhir zaman, huru-hara zaman. Bahkan kalau kita mau meneliti kitab-kitab itu karangan para ulama, hadis Nabi, itu akan menemukan bahwa umur dunia itu kan ada yang di dalam satu riwayat ya. Sebenarnya banyak sih riwayat 7.000 tahun tuh. Tapi itu nanti kita bahas, Pak. Iya, nanti. Sekarang kita melanjutkan aja kajian yang di dalam kitab Al-Isya'ah li Ashrafisa karangan Syekh Muhammad bin Rasul Al-Barjaji Al-Husaini Asy-Syafi'i itu ya. Madhabnya Syafi'i ya. Iya, iya. Ya. Kemarin kita membahas bahwasanya setelah Sufyani mengalahkan 3 bendera, 3 panji ya. Pertama Al-Aqab. Itu sifat itu untuk seorang lelaki ya. Sifat ya. Sifat. Bukan apa? Bukan nama, bukan. Kalau Al-Mahdi itu gelar. Gelar ya. Ya, ya.
Kemudian Al-Ashhab itu pun sama sifat. Kemudian Al-Qais, suku Qais itu. Nah, jadi setelah Sufyani mengalahkan 3 panji tadi, Al-Aqab, Al-Ashhab, dan suku Qais, nah itu akan terjadi peperangan di Kirkisia. Di Kirkisia, Ya, oke. yaitu peperangan itu melibatkan antara bangsa Turk dan bangsa Rum. Bangsa Rum. Kalau sebagian orang sebagian ulama berpendapat ya bahwa yang disebut Turk itu kan Turki katanya kan, Rum itu Rusia, berarti kan Turki dan Rusia berperang di Kirgisia gitu kan. Kirgisia. Tapi kalau pendapat saya sendiri, ya nanti silahkanlah teman-teman ya dibuka kitab al-Syahnya atau yang disebut Turku itu apa gitu. Tapi saya sih lebih condong kepada ulama yang mengatakan bahwa suku Turk itu bukan Turki tapi suku yang mengatakan itu Bani Konturuh itu ya. Bani Nah, itu Konturuh. banyak menyebar di Asia Tengah itu, termasuk Rusia juga itu Bani Konturuh itu, suku Turk itu. Kemudian Cina itu, Mongol sebagian ulama mengatakan suku Turk yang pernah istilahnya menjajah dinasti Abbasiyah ya, itu awal mula masuk itu Pak. Iya. Awal mula masuk fitnah akhir zaman tuh di situ. Sebagian ulama mengatakan ketika dinasti Abbasiyah digempur oleh Mongol itu di situ mulai masuk fitnah akhir zaman itu. Diakhiri dengan fitnah Palestina. Gitu. Nah itu kan berperang. Di mana perang tempatnya? Di Kirkisia itu. Nah, kemudian berperang itu payadaharu alaihim. Nah, wa yufsidu fil ardi payabaqaru butunan nisa'i wa yaqtulus sibyana. Nah, yang mana Sufyani pun terlibat. Sufyani terlibat ya? Dalam peperangan itu. Wah. Terlibat. Nah, itu Sufyani ini terlibatnya menjadi sekutu Rusia atau bagaimana? Nah, bukan masalah itu, tetapi di sini tidak disebutkan Rusia ya. Kan perangnya perang suku Turk nih, bangsa Turk dan bangsa Rum. Ya, Asia Tengah dan Romawi, Rum itu Rum ya, bangsa Rum itu termasuk ya Amerika itu Rum sebenarnya. Iya. Amerika, Jerman itu Rum itu. Nah, Sufyan terlibat. Nah, tapi di sini mengatakan bahwasanya Sufyan itu mengalahkan payadaharu alaihim, mengalahkan mereka gitu. Ya mungkin di antara kedua belah pihak itu ada yang menjadi sekutu Sufyani gitu. Nah, itu kan. Maka di sini katakan Sufyan itu mengalahkan mereka itu, terlibat mengalahkan mereka, maksudnya di antara kan Sufyan itu kan kemarin itu kan bersekutu juga kan dengan bangsa barat gitu kan. Iya. Dengan bangsa barat bersekutu, bahkan dia itu mempunyai kekuatan yang 3 besar itu. Iya. Apakah 3 besar itu misalnya apakah Amerika ya? Kalau Amerika berarti kan bangsa Rum tuh, berarti dia kan ikutnya ke Rum itu kan, berarti yang diperanginya suku Tur gitu kan. Ya. Itu maksudnya ke situ maksudnya. Ke situ. Nah, ya oke. Setelah Sufyani dan sekutunya mengalahkan wa yufsidu fil ardi, maka Sufyani membuat kerusakan fil ardi di bumi. Oh, membuat kerusakan. Membuat kerusakan. Iya. Kemudian payabaqaru dan Sufyani ini sampai membelah butunan nisa, perut-perutnya para wanita. Keji ya. Tujuannya apa itu? Ya, nggak tahu itu apa tujuannya. Yang jelas bukan sesar. Oh, bukan ya. Bukan sesar. Kalau dulu kan zaman Fir'aun membunuh anak laki-laki dari Bani Israel. Itu jelasan dibunuh. Kalau ini di perut dibelah. Ya memang sadis ya. Apa ya segitu itu huru hara jamnya segitu Pak. Begitu ya? Huru hara iya. Ya kan yang terjadi di Sudan kan, ya, yang betul. ditembaknya di depan itu anak kecil, para wanita kan. Bahkan dilindas dengan bulldozer Itu kan ngeri kan huru hara zaman. Betul. Maka kita termasuk orang-orang yang bersyukur harus Pak. Alhamdulillah. Ya, di sini kita aman-aman aja lah. Meskipun perang opini lah begitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan lah kita dilindungi oleh Allah lah Pak. Iya, ngeri kan di negeri. Iya, itulah memang seperti itulah kalau pengen syahid itu harus terjun langsung itu. Iya, betul. Nah, terkadang kan kita ketika mendengar Palestina digempur sampai anak-anak banyak meninggal kan? Iya betul. Disebut jiwa-jiwa yang suci itu anak-anak meninggal. Itu tuh secara lahiriah memang kita itu sedih Pak. Sedih betul. Kita mendoakan mereka. Tetapi secara batiniah yang harus dikasihani itu kita sendiri. Kita sendiri betul. Iya. Mereka mah surganya udah jelas. Udah jelas kan? Kalau kita kemana masuknya? Kemana, Kang? Kita mah terkena fitnah akhir zaman lebih parah ini. Apakah kita akan masuk surga atau tidak? Kita
Tapi ya justru di sinilah kita harus saling mengingatkan, bukan kita untuk menggurui siapapun atau mengajarkan siapapun, Betul. tapi kita saling mengingatkan untuk membenahi hati kita kan. Betul. Udah itulah udah saatnya lah gitu. Ya. Karena bukan memang udah akhir zaman. Udah akhir zaman kita ini, bukan main-main gitu ya. Wayaktulu Sibyana, dan Sufyan itu akan membunuh anak-anak kecil. Ya, betul. Nah, setelah terjadinya perselisihan itu, perang itu, bukan setelah ya, lagi kacau-kacaunya peperangan itu, wayahribu rijalun, wayahribu rijalun min Quraisy. Berarti di peperangan itu ada juga suku-suku Quraisy. Ada suku Quraisy. Iya. Di peperangan itu ada juga suku-suku Quraisy. Berarti perang itu kompleks ya? Iya. Karena huru hara itu perang itu banyak, Pak. Umat Islam itu akan terlibat gitu. Yang ada di Timur Tengah apalagi gitu. Apinya dari Palestina Menyebar. itu kan, percikannya dari Palestina, apinya menyebar kemana-mana. Iya, ini kan sudah bukti kan, sudah nyata kan. Iya, betul. Ya, harusnya memang kita sebagai umat Islam yang beriman ya harus untuk yang gitulah. Untuk benar-benar mulai membenahi gitu ya. Gitu Apalagi kan. tentang tauhidnya untuk diperkuat gitu ya. Untuk karena kan kata Bapak tadi kan, kenapa nggak bahas akhir zaman ya, sebenarnya diseling dengan kajian tauhid itu bagus karena memang tujuan akhir zaman itu memperkuat tauhid. Ya, membasmi kesyirikan-kesyirikan yang ada di masyarakat. Terutama yang ada di diri kita juga. Betul. Gitu kan. Harus benar-benar mulai gitu. Walaupun saya sendiri sebenarnya belum bisa. Kemarin kita bahas kan dalam channelnya itu bagaimana bersekutu dengan jin. Itu banyak loh dilakukan loh. Iya, itu saya udah lihat juga, Pak. Itu banyak dilakukan gitu. Itu memang harus ditinggalkan ya seperti itu. Apalagi ada dukun putih, dukun hitam. Ya sama aja dukun namanya juga. Siapa tahu Pak Farudi itu dukun dukun abu-abu gitu ya. Kadang-kadang kita sekarang tidak bisa membedakan mana dukun, mana kiai kan. Ya, betul. Akhir zaman ini sulit. Akhir zaman sulit. Luka bin luka semuanya. Nah, wayaktulu Sibyana, Sufyan itu akan membunuh anak kecil. Wayahribu rijalun min Quraisy. Nah, pada waktu itu akan larilah suku-suku lelaki-lelaki dari suku Quraisy ila Konstantiniyah, menuju Konstantinopel berarti ya. Iya, Konstantinopel. Berarti lari. Di Kirgizia itu ketika terjadi huru hara besar itu, suku Quraisy, pemuda-pemuda Quraisy itu akan lari ke Konstantinopel. Konstantiniyah. Ya. Konstantiniyah gitu ya. Payabasu maka Sufyani mengutus ila adimi mana ini? Ya, oke, ini bentar. Ya, Konstantinopel itu kan kita larinya kepada Turki kan, Istanbul. Iya. Ya, Istanbul gitu ya, Turki. Oke. Bentar. Nah, udah pernah ke Istanbul? Belum, Pak. Belum. Nanti kita ke sana ya. Naik apa kita? Ya naik odong-odong lah. Siapa tahu ada dermawan yang suruh kita ke sana supaya mengikuti jejak apa namanya? Jejak histori gitu ya. Betul nggak, Pak Rudi? Ya siapa tahu. Nggak mungkin kok. Kirain mau naik getek. Kacau ini. Iya, kacau. Bisa aja nih Pak Ustadz Abu Pide ini. Iya. Siapa tahu bisa ke Istanbul, kita tahu Istanbul kan bagaimana gitu kan. Di situ ada jejak museum Rasulullah gitu ya. Oke. Masa lo naik odong-odong. Naik odong-odong lah kita ke sana. Ada sampai mana tadi? Sampai odong-odong. Oke, lanjutkan sampai ke lari kepada Konstantinopel. Ya, itu berada di Turki berarti Pak ya? Di Istanbul, Turki. Oh gitu. Istanbul, Turki. Jadi pemuda-pemuda Quraisy itu berlari ke sana ketika terjadi huru-hara seperti itu kan? Oh iya. Nah, Fayabasu maka mengutus Sufyani ila adimir Rum. Nah, berarti kan bersekutunya dengan Rum Sufyani ini. Ya oke. Sekarang juga bersekutu loh. Dengan siapa? Rum. Oh gitu. Iyalah, jelas lah itu. Ya, yang sekarang. Iya. Ya udah nggak bisa lagi ditutup-tutup dengan ini udah jelas kok terlihat itu. Nah, jadi Payabasu mengutus memberi pesan, kalau mengutus itu memberi pesan ila adimir Rum kepada penguasa Rum. Ila adimir Rum kepada penguasa Rum Ayyabasa. Untuk mengutus bihim kepada suku Quraisy itu fil majami'i di dalam majelis-majelisna. Payabasu bihim ilaihi payadaribu ana qahum
ala babil Madinah Damaskin. Nah, gimana nih? Jadi setelah lari para suku-suku pemuda-pemuda Quraisy ini gitu ya ke Konstantinia. Kemudian Sufyan itu memberi pesan kepada bangsa Rum untuk memburu itu memburu ya. Memburu. Iya, memburu. Mengejar lah yang ada di tempat-tempat dimanapun tempat perkumpulannya itu suku Quraisy. Pasti dikejar. Bahkan Fayadribu anakohum, gitu kan? Orang-orang yang diutus Fayadribu anakohum. Kemudian suku Quraisy itu akan didapati pemuda itu, dibawa oleh yang diutus oleh Sufyan nih. Kena nih ya. Iya. Pemuda Quraisy itu yang banyak itu. Dibawa ke Sufyan nih, dipenggal. Wah. Di mana dipenggalnya? Ala babil Madinah Damaskin, di kota Damaskus. Damaskus berarti dibawa ke Suriah ya, iya, di Damaskus. Kan larinya kan ke Konstantinia. Iya, ke Turki. Ya, kemudian memberi pesan tuh Suriah, Sufyan itu ke penguasa besarnya Rum itu, sekutunya berarti kan? Sekutunya. Dicarilah mereka itu di tempat perkumpulan mereka, didapatilah, dibawalah ke Damaskus, dipenggal satu-satu. Dipukul itu kan. Tapi Sufyan mengatakan dipenggal ininya gitu. Di kota Damaskus. Waduh, sadis banget ya. Ya. Iya. Sadis bin sadis itu. Itulah perang. Iya. Ya, jadi urusan memenggal itu dalam perang bukan suatu yang ini kalau di Timur Tengah seperti itu. Ya, memang begitu. Gitu. Dengar rudal itu udah biasa, Pak ya? Udah biasa. Kalau kita ada geluduk kan? Iya. Geluduk kita apa geluduk? Yang aneh itu kalau orang kafir memenggal orang Islam tidak disebut kejam. Tapi kalau orang Islam memenggal orang kafir, kejam. Oh gitu ya? Itu. Ya padahal ya sudah biasa lah. Kalau di sana itu ya, luar biasa memang. Kita kan dengar pakir aja udah takut. Apalagi rudal. Apalagi rudal ya. Masya Allah. Megang senjata nggak bisa gitu. Iya. Nah artinya kan suku Quraisy itu banyak nih. Ya betul. Banyak di Timur Tengah itu apalagi ya. Sampai istilahnya berarti benar-benar dendam banget tuh. Ya dendam kesumat itu. Sufyan itu. Apa karena kekalahan dengan oleh Al-Hashimi di Suriah itu sehingga dendamnya kesumat banget si Sufyani ini. Nah, ya mungkin. Mungkin itu ya. Karena kan gini, Pak. Al-Mahdi kan min Quraisy. Nah, iya. Ya kan? Al-Hashimi juga kan min Quraisy. Jadi dia memang istilahnya mungkin ada pada suku Quraisy ini dendam lah gitu. Atau dia tahu bahwa kekuasaan dia itu akan runtuh dengan munculnya Al-Mahdi. Ya pokoknya intinya kan Bapak dulu pernah bilang ke saya, kenapa sih membantai Quraisy? Kan khalifah itu harus min Quraisy. Iya betul. Jadi dia tahu itu. Iya makanya kan pemuda-pemuda dari suku Quraisy itu dia akan bantai gitu. Iya kan? Iya. Tapi tetap walau bagaimanapun, karena kan di dalam kitab hikam sudah dijelaskan la tahriku sawabikul himam la tahriku asrul akdar. Iya. Sekuat apapun Sufyan akan membantai suku Quraisy, sekencang apapun cita-citanya, itu tidak akan bisa membongkar takdir Allah, tidak akan bisa menghalangi takdir Allah. Tidak bisa. Tetap aja Al-Mahdi akan muncul tetap. Itu digambarkan Sufyani ini wajahnya kalem, tapi suka menyimpan dendam ya. Ya kalau orang-orang jahat pasti pendendam gitu. Gitu kan. Begitu. Sifat-sifat itu harus sifat-sifat ya kayak Fir'aun gitu kan. Tapi ada bagusnya loh, Pak. Sejahat-jahatnya Fir'aun. Nah, iya betul. Itu ketika didatangi oleh iblis, Fir'aun bertanya gini, "Iblis, sebenarnya ada enggak sih makhluk yang jahatnya sama seperti kita?" Masih ngaku loh Pak jahat. Iya, betul. Iya. Bahkan Fir'aun aja masih mengaku ketika ditimpa azab belalang segala macam kan. Iya. Dia mengatakan, "Hai Musa, mintalah kepada Allah melalui perantaraan kenabianmu." Masih mengakuin nabi loh. Kepada Nabi Musa kan. Jika Allah menghilangkan azab ini aku akan beriman. Itu Fir'aun ya. Itu kan maksudnya ada bagusnya itu Fir'aun masih ngaku jahat. Masih mengaku. Kadang-kadang kita itu selalu menganggap orang lain jahat. Karena ternyata diri kita dirinya iblis ya gitu. Emang Fir'aun ketemu sama iblis ngomongnya blis begitu ya, Mam.
kayak kesohib aja antum ini. Gitu kan? Yang seperti saya ketemu sama Pak Rudi, Herut kemana gitu kan? Bapak kesinggung ya. Saya ngomong bisnis ke sini. Aduh, Ustadz Dede ini lucu ini. Ya, Firaun ketemu sama iblis. Tapi nunjuknya ke saya antum ini. Ya udah deh bro. Oh ya bro. Oke lah. Ya lanjutkan Ustadz Dede. Iya. Yang lucu sebenarnya Bapak. Aduh. Dari tadi saya ketawa terus nih. Ya. Aduh. Oke lanjutkan itu. Jadi pertarungan Sofyan ini mencari ya suku Quraisy sampai dibantai, dibunuh anak-anaknya. Ya setidaknya kita jangan terlalu tegang ya Pak ya. Ya jangan terlalu tegang lah. Ya. Santai saja kita berbicara gitu kan. Ngomong-ngomong ini hilang 2 nih. Kan tadi sudah dimakan sama gitu? antum. Wah, saya nggak berasa. Ya coba aja lagi lah gitu. Kang Rudi. Ya, ini kebab ini kemarin pisang goreng, sekarang kebab itu. Nanti onta lah. Ya, kemudian Pak nih. Setelah dipenggal kepala-kepala daripada Bani Quraisy, di mana dipenggalnya di kota Damaskus ya. Berarti kan dibawa tuh di Konstantinopel. Ya, dibawa ke Damaskus gitu kan. Dipenggal. Nah, disitulah Sumayan fatiku alaihim fatkun. Kemudian terbukalah celah min khalfihim daripada mereka itu kan artinya akan lebih lebih banyak membantai. Ya. Lebih banyak membantai lah, terbuka celahnya gitu. Nah, kemudian fayarji'u ilaihim wa yaqtul ta'ifatan minhum. Fayarji'u, maka kembali lagi Sufyan ilaihim kepada mereka. Wa yaqtulu ta'ifatan, bahkan Sufyan itu membunuh ta'ifatan sekelompok minhum daripada suku Quraisy. Jadi setelah memenggal kepala Bani Quraisy dipenggal, dia mendatangi lagi, dicarilah Bani Quraisy itu kan. Iya. Nah, gitu. Ya. Kemudian mana nih? Agak kurang jelas nih. Bayan in hajama yan hajimu. Ya. In hajama sampai mana tadi Pak? Ya tadi kan Sofyan nih setelah memenggal. Membunuh sekelompok Taifah golongan dari Bani Quraisy ya. Nah. Bayan hajimuna hatta yadakhulu ardu Khurasan. Sufyan itu mengalahkan sampai istilahnya Bani Quraisy itu melarikan diri masuk ke tanah yang disebut Khurasan. Oh, begitu. Gitu. Nah, setelah kekalahan katakan kalah ya. Bani Quraisy itu kan sampai banyak yang dipenggal di Damaskus, kemudian sebagiannya lagi lari kemana? Masuk ke tanah Khurasan. Ke tanah Khurasan. Yang disebut itu kan. Khurasan itu mana? Kemudian ya tadi kan udah jelas ya ke Khurasan. Khurasan itu daerah-daerah yang berada di di sekitar Irak, terus apalagi daerah di sini disebutkan Khurasan itu meliputi histori Asia Timur ya, Tengah, Asia Timur ya. Masuk ke sana larinya. Ya makanya nanti kan bertemu juga dengan Bani Hasyim itu. Termasuk Iran ya. Iran, Timur Laut, Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan dan Tajikistan. Itu. Jadi ada Khurasan, jadi ada min Khurasan nanti. Kalau Khurasan kan ya itu. Nantilah bahas lagi. Kemudian watakbalu khailu Sufyani dan mengejar siapa pasukan yang berkendara dari Sufyan ini fi tolabihim di dalam mencari Bani Quraisy. Iya betul. Kalaili seperti malam, wasaili dan seperti air yang deras. Mengejar, dikejar tuh. Iya. Dikejar siapa? Bani Quraisy. Dari Damaskus ke Khurasan mengejar Bani Quraisy. Keturunan Quraisy kan. Fala tamuru bisyai'in illa ahlakathu. Dan tidaklah sesuatu yang dilewati oleh pasukan yang berkendaraan dari Sufyani, melainkan tempat itu akan dihancurkan. Kan? Wahadamatsu, dan akan diluluh lantahkan. Luar biasa ya. Setiap yang dilalui oleh siapa pasukannya yang berkendaraan dari Sufyan ini akan menghancurkan. Ya. Nah kemudian payuhdimu al-husuna, mereka akan menghancurkan gedung-gedung. Wah, ini berat ini. Ya. Mereka akan menghancurkan gedung-gedung. Wa yukharribu al-kila'a, dan mereka akan
merubuhkan benteng-benteng. Waduh. Gedung-gedung dihancurkan, benteng-benteng dirubuhkan, berarti kan Khuwailid ini kan bukan kuda, kendaraan yang membawa rudal seperti itu kan? Iya, betul. Iya, seperti itu. Ini berat ini apa Al-Mahdi ini pertempurannya ini. Ya, dengan panji hitamnya ini wah berat banget ya. Jadi nggak dapat apa mengatakan oh Al-Mahdi itu nanti akan mendapatkan hadiah dari Allah, nggak usah berperang, dikasih langsung. Nggak mungkin lah. Ini kan berarti membutuhkan peperangan yang luar biasa. Namanya peperangan itu akan saling rebut kekuasaan, betul nggak? Namanya perang itu kan. Nggak ada perang nggak rebut kekuasaan. Makanya kan di hari zaman itu banyak orang yang berpaling, Pak. Dari awalnya istilahnya mendukung mendukung pasukan Imam Mahdi. Gitu. Tapi kenapa menjadi pengikut Dajjal nantinya itu? Kenapa? Betul. Karena memang banyak orang yang tidak mau berperang gitu. Tidak mau berperang. Apalagi ketika Bayi Tamim muncul itu kita diwajibkan untuk membantu kan? Ya betul. Untuk berperang juga. Umat Islam diuji. Sebelum itu pun udah umat Islam sekarang diuji nih. Ya betul. Apalagi yang di Timur Tengah kan? Ya. Di Indonesia pun sebenarnya diuji sekarang ini. Betul. Karena ulama dan ulama saling bentrok nih. Saling bentrok. Nah, akidah kita ini sekarang diuji. Nah, ditambah dengan ada orang-orang yang ngaku bisa bicara sama semut lagi. Yang bisa terbang lah, tambah pusing lah. Gitu. Nah, Ustadz Dede, untuk mendapatkan kekuasaan itu kan, dulu Indonesia aja kan melawan Belanda untuk merebut kemerdekaan itu kan. Itu bukan hadiah kan? Ini saya kasih hadiah nih merdeka. Enggak gitu kan, berebut. Oke. Berarti pertempuran saat itu dahsyat sekali. Bagaimana Sofyan ini terus merangsek mencari suku Quraisy ya untuk dibantai. Musuh-musuhnya terutama ya suku Quraisy. Kemudian Pak nih, lanjut nih ya. Iya lanjut. Hatta yadakhula sehingga masuklah Khuwailid Sufyani, pasukan-pasukan yang berkendara Sufyani itu Az-Zawra'a kepada Zawra'a. Nah, wahia Baghdad, masuk kepada Baghdad. Berarti ke Khorasan, ke Baghdad sampai itu. Iya, betul. Fayaktulu min ahliha. Nah, pasukan Sufyani ini akan membantai min ahliha daripada penduduknya itu Baghdad, mi'ata alfin 100.000 yang dibantai. Banyak banget ya. 100.000 yang dibantai. Walah. Summa yasiru ilal Kufah. Setelah di Baghdad, berangkat ke Kufah. Iya. Pasukan Sufyani itu. Fayaktulu min ahliha, maka pasukan Sufyani itu akan membantai min ahliha daripada penduduk Kufah Sittina alfan 60.000. 60.000. Dari Baghdad, di Baghdad 100.000 yang dibantai. Yang dari Kufah setelah membantai 100.000 yang di Baghdad, kemudian menuju ke Kufah. Yang di Kufah akan 60.000 yang dibantai. 60.000. Ini akhirnya perjalanan Sufyani nyampe ke Al-Baidah ya? Iya. Jadi ke Khorasan, ke Baghdad, ke Kufah. Jadi dia terus mengejar ya begitu ya. Tapi yang dibantai itu kebanyakan laki-laki. Iya. Sabbi an-nisa, Sufyani itu akan menahan para wanitanya. Betul. Wadharoriya dan anak-anak yang kecil enggak sampai. Pada waktu sampai. yang di Irak tuh enggak, yang di Irak. Di Irak enggak. Kalau yang lain dia bantai semuanya. Iya. Kalau yang di Kufah ini enggak. Enggak ya. Cuma jadi tawanan aja, para wanitanya ditawan, ditawanan. ditawan. Yang 60.000 itu. Iya. Yang dikirim ke Kufah. Enggak. Di Kufah itu akan membantai sampai 60.000 kalau di kitab ini. Sampai 60.000 yang dibantai. Kalau di Baghdad 100.000 yang dibantai. Di Baghdad 100 berarti 160.000 ya. Banyak banget pantesan. Penduduk dunia berkurang ini. Ya, panca Rasul mengatakan jumlah wanita itu 50 berbanding 1 dengan laki-laki. Sabar ya? Jadi gini Pak, bukan itu nggak sesuai dengan keterangan dulu. Jadi Fayaktulu gini ya, Fayaktulu min ahliya mi'atu alfin akan memerangi min ahliya daripada penduduk Baghdad itu 100. Benar Pak. Benar segitu. Iya. Iya. Kok agak ragu? Tapi nggak ragu ya, ini kan namanya kitab, punya kesalahan. Nah, kitanya banyak salah. Ya. Yang benernya aja dari Allah. Yang salahnya Ustadz Dede lah itu mah. Nah, ini Ustadz Dede.
Enggak, bener. Iya, di dalam hadisnya kan disebutkan bahwa nanti jumlah perempuan akan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Iya, 50 berbanding 1 nanti itu Ustaz Dede. Karena Jadi- pembantaian terhadap kaum laki-laki itu akan dilakukan secara brutal Iya. saat itu. Sampai 100.000 yang di Baghdad, Ya, 60.000 yang di ya, Kufah, dibantai itu Kufah. oleh Khalid Sufyani. ya. Oleh Khalid Sufyani. Ya, berarti Ustaz Dede harus siap untuk menjaga yang 50 wanita itu. Begitu ya. Ya kan 1 berbanding 50. Hmm, Iya. tuh. Ya itu. Kang, gimana Kang? Siapa aja. Ya. Ya. Kemudian? Oke, dibantai. Dibantai itu. Khalid Sufyani itu kan banyak membantai. Kemudian Waya ba'asu junudahun, dan Sufyani akan mengutus tentara-tentaranya fil biladi, masuk kepada negara. Fatabalagu, dan sampailah junuduhu, pasukan Sufyani amat al-masyriqi, kepada umumnya negara-negara timur. Min ardi Khurasan, daripada negeri yang disebut Khurasan. Khurasan. Gitu kan? Sampai ke Khurasan itu semua yang disebut Khurasan, negara-negara timur yang disebut Khurasan akan dia lalui. Akan dia lalui. Akan dia lalui itu. Kemudian tola bayat labuna ahla Khurasan. Dan Sufyani ini akan, pasukan Sufyani ini, junuduhu ini, tentara-tentara Sufyani ini akan mencari ahla Khurasan, penduduk Khurasan. Khurasan kan di situ ada Bani Tamim kan? Iya. Ada Al-Mahdi di situ. Pikul liwajin, di satu jalan. Ya, jadi pasukan Sufyani ini yang masuk ke Baghdad, terus kemudian masuk ke Irak, ke Kufah. Ke Kufah. Nah, di sisi lain Sufyani mengutus lagi pasukan, berarti banyak pasukannya. Banyak, karena kan sampai berapa? 160 ribu. Di sisi jalan lain gitu, Sufyani itu mengutus tentara-tentaranya juga ke negara-negara timur yang disebut Khurasan. Ya. Untuk mencari penduduk Khurasan. Ya. Nah, Oke. Waya Basu, dan kemudian Sufyani akan mengutus ba'asan kepada utusan ilal Madinah. Nah, ke Madinah. Nah, setelah itu barulah ke Madinah. Baru ke Madinah. Iya. Baru ke Madinah itu. Di sini nih, kalau dalam bahasa perfilmannya itu sudah ada musiknya, ya eng gitu Ini kan, mulai nih. Udah mulai pendekatan kepada pembaiatan nih. Berarti kan perang luar biasa dulu kan. Jadi kalau begitu, kalau saya mencermati kajian Ustaz Dede yang barusan, bahwa Sufyan ini nggak langsung ke Madinah, dia akan menyerang beberapa wilayah gitu kan, ya, dengan membantai, banyak yang dibantai oleh Sufyani ini, ya. Nah, akhirnya dia datang ke Kufah, ya, membantai juga di Kufah, dan kemana tadi, Baghdad ya. Baghdad. Nah, dibantai lagi, baru dia datang ke Madinah. Nah, ada yang tanya di luar sana. Ustaz, kan katanya Sufyan itu kan 9 bulan, terus berperangnya 6 bulan. Sekarang kalau misalnya dengan fakta di kitab dan fakta, kan ada yang seperti Sufyani di dalam faktanya nih, sepertinya seperti Julani katanya kan, seperti fakta gitu. Berarti kan nggak masuk karena kan ini masih panjang gitu kan. Nah, jadi gini. Jadi yang disebut masa lama 9 bulan itu ketika Sufyan itu menguasai 5 negeri. Oh, 5 negeri. Dihitung 9 bulan itu, ketika sudah menguasai 5 negeri, dia itu lamanya menjadi pemimpin menguasai 5 negeri yang disebut Sam itu hanya 9 bulan gitu maksudnya. Ya, jadi nanti. Ya, artinya maksud menguasai di situ artinya terjalin sebuah kerjasama begitu. Bukan dikuasai negerinya terus Sufyan jadi presiden di situ, enggak. Tapi di kerjasamanya. Hukumnya ada di bawahnya. Ada di bawahnya. Nah, setelah itu barulah dia akan berperang selama 6 bulan. Betul. Jadi dihitungnya itu nanti dihitungnya ketika Sufyan ini sudah menguasai yang tadi yang disebut Sam itu 5 negeri yang disebut Sam. Iya. Jadi kalau belum ada pencapaian itu, berarti belum dihitung tuh 9 bulan itu belum, Pak. Belum. Betul. Belum dihitung itu. Ya, kan sekarang koalisinya sudah mulai terbentuk kan begitu ya. Nah, seperti kemarin tuh kan ketika misalnya pasukan SDF itu tidak mau bergabung dengan pasukan Suriah gitu ya. Nah, itu Turki langsung turun tangan gitu. Ya, berarti Sufyani ini memiliki rekanan negara yang kalau dipanggil orang akan gentar gitu kan. Oh, betul. Jadi gini, Pak.
setelah pasukannya banyak membantai di Baghdad, kemudian ke Kufah sampai 60.000 yang meninggal. Kemudian di sisi jalan lain Sufyani mengutus tentaranya masuk ke negara timur Khurasan, gitu kan? Nah setelah itu ke Madinah. Baru ke Madinah. Mau tahu nggak apa yang terjadi di Madinah? Nah nggak tahu tuh. Nah itu nanti. Karena udah. Ini bikin penasaran. Waduh. Jangan lupa dong. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa loncengnya. Ya, jangan lupa hadiahnya. Jangan. Yang benar berarti dari kita ya Pak ya. Yang salahnya yang benar dari Allah ya. Maaf. Benarnya dari Allah. Benarnya dari Allah, kesalahan memang dari kita lah. Iya. Memang kita itu kan banyak salah lah. Ya, dari Ustaz Dede kali, bukan saya. Sekali lagi yang saya baca oke. Li Asratu Iya. Itu. Jadi memang itulah yang bisa kami sajikan karena memang kondisinya ini kitab itu kan nanti silahkan dikaji saja oleh teman-teman di mana di manapun Anda berada, dikaji lagi, diteliti lagi itu kan. Kalau ada kesamaan, nah itu berarti ya alhamdulillah gitu kan ya. Nah, kalau tidak ada kesamaan atau masih rancu, ini kan merupakan misteri. Iya. Ya, itu kan bagaikan puzzle-puzzle yang bertebaran di mana-mana yang harus kita sambung satu sama lain begitu. Dan kita tidak menggiring kajian ini kepada satu paham tertentu. Enggak kok, kita hanya menerangkan kok begitu ya. Menerangkan bagaimana kondisi huru-hara di akhir zaman gitu ya. Ada juga ya pemuda Al-Hashimi yang ada kan ketika kita bahas kok ada muncul Al-Hashimi dengan panji hitamnya, ternyata ada sekarang. Gitu kan. Nah, bukan kita mengajak kepada paham Al-Hashimi, kan nggak begitu. Orang nerangin kok. Ya, muncul lagi Sofyani. Nah, ternyata kok sama dengan Jolani. Gitu kan. Yang sepak terjangnya memang di bulan Rajab Januari 25 dia diangkat menjadi presiden terkenal kan dengan menggulingkan pemerintahan Suriah. Muncul lagi seorang pemuda. Itu kan yang menerima mubasyirat itu kan. Nah, benar atau tidaknya tentang misalnya pemuda ini yang bernama Muhammad Qasim, ya jelas kan Muhammad Qasim, benar atau tidaknya itu silahkan dikaji. Kalau menolak, kalau tidak percaya, buktikan ketidakpercayaannya. Sebenarnya gini Pak, untuk tabayun ini nggak harus ketemu sebenarnya. Iya. Kan sekarang udah ada di YouTube teliti lah. Dan perlu diketahui begini ya, Muhammad Qasim ini tidak pernah mengklaim dirinya Al-Mahdi. Itu perlu diketahui. Jadi jangan sampai akhirnya kita memfitnah bahwa Muhammad Qasim ingin menjadi Al-Mahdi. Muhammad Qasim tidak pernah ingin menjadi Al-Mahdi. Muhammad Qasim itu hanya ingin menyampaikan mimpinya. Niat baiknya kita terima. Karena memang diperintah. Ya, terus kita nggak bisa. Wah, Muhammad Qasim itu bohong mimpinya. Emang kita hadir waktu dia mimpi? Ya, itu. Jadi jangan sampai seperti Pak Dede. Tidak. Ya, kemarin saya mimpi ketemu ke rumah Abu Fida, tapi Abu Fida gak ada. Lalu saya jawab, ya bagaimana gak ada? Saya kan lagi shopping. mimpi shopping. Enggak begitu kan? Emang Bapak suka shopping? Ya suka shopping saya. Ke Alfa tuh, gitu kan. Nah, kan nggak bisa begitu mimpi itu. Ya udah kita percaya saja. Nah, contohnya, Pak dia percaya nggak? Saya pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Percaya, hak adanya itu. Itu, hak adanya kan? Itu, bohong. Emang Pak dia hadir waktu saya ngimpi? Di pinggir saya, gitu kan, tiba-tiba muncul di atas kepala, gitu kan. Oh, ini ngimpi, kan nggak begitu. Ya sudah kita percaya saja. Bermimpi dengan Allah juga hak itu. Ya itu hak semuanya. Mimpi dengan Allah itu hak, bermimpi dengan Rasul itu hak, begitu ya. Cuman ada yang harus disebarkan, ada yang untuk pribadi. Seperti mimpi saya bertemu dengan Rasulullah, itu mah hanya untuk konsumsi saya pribadi kok, begitu ya. Isinya pesannya Rasul sama tauhid kok semuanya. Pedalam tentang tauhid ya. Oke, begitu saja ya untuk pertemuan kita kali ini. Masih bicara tentang kenapa Sofyani menyerang Madinah. Apa yang terjadi di Madinah? Serem banget dia ngomongnya, bikin kita penasaran ya. Betul nggak? Betul nggak Pak Rudi? Bikin kita penasaran nih. Oke, kita lanjutkan ya setelah azan maghrib yang berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.